pulang balik ke kos sambil ngerjain laporan, tiba-tiba di WhatsApp tuh, kok mukanya kayak om-om jahat ya. Bentar ya om, aku besok jam segini aku harus ini gitu. Itu aku yang paling melenceng di jalannya gitu. Ini cantik-cantik kok mau sih? Diremehin di situ gue, bang, gue bener-bener diremehin kayak gue nangis gitu. Sampai gue ngerasa kayak, loh, kok gue diginiin sih perkara begini. Di balik panggung dangdut yang meriah, ternyata banyak cerita yang nggak semua orang tahu. Dari perjuangan hidup, persaingan, sampai hal-hal mistis yang kadang sulit dijelaskan logika. Oke, ketemu lagi di Rokum Om Roni, tentunya di Bintang 77 Picture. Hari ini pembahasannya akan seru, karena di sebelah gue sudah ada penyanyi yang tidak asing lagi di dunia perdangdutan Jawa Timur dan Jakarta. Kasih tepuk tangan buat Dara Ayu. Halo Dara Ayu. Sehat Dara? Sehat abang, abang gimana sehat? Sehat dong. Kamu kayak makin kesini makin cetar aja. Udah Gimana lama. coba? Makin apa ya? Makin kayak membahana, kayak semakin apa ya? Semakin membuat laki-laki silau. Hidup itu harus berkembang bang dan bertumbuh, bener nggak? Benar, tumbuh. Karena sesuatu yang tumbuh itu akan kencang dan keras. Betul. Keras apa? Keras perjuangannya. Oke. Nah, Dara, Bang Roni sengaja ngundang Dara ke sini. Jadi Bang Roni pengen benar-benar nanya-nanya Dara, atau dari point of view Dara ini, supaya para penonton Rokum Om Roni ini bisa tahu bahwasanya menjadi penyanyi dangdut itu nggak semuanya enak. Betul. Perjuangannya dari nol, bahkan sampai ke hal-hal yang banyak orang tabu dan nggak tahu. Iya. Hal-hal misteri dan mistis itu kan pasti ada. Nah, hari ini mungkin Om Roni mengundang Dara Ayu adalah Dara Ayu paling tepat menurut aku. Kenapa? Dara Ayu ini adalah penyanyi yang memang berasal dari salah satu daerah yang lumayan terpencil pelosok, tapi di ujung timur Indonesia, dan tapi daerahnya itu banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal. Karena ada satu ikon, yaitu Gunung Semeru. Betul. Yang semua kayaknya orang di dunia dan Indonesia tahu, dan itu juga UNESCO punya tuh kan. Iya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bang Roni mau nanya nih supaya penonton juga tahu. Dara kecil dulu itu seperti apa sih? Pernah kebayang nggak bakal dikenal banyak orang sampai ke Jakarta? Ini sebelumnya obrolannya meskipun kita udah tinggal lama, tapi kayaknya ini banget ya. Ya kayak kaku baru ya, ya baru kali ini ya. kayak... Baru kali ini nggak nanya-nanya kayak gini, betul, baru kali ini. Betul. Padahal udah lama juga kan. Udah lama. Kan? Jadi Dara ini dulu artis gue manajerin lama banget, bertahun-tahun, tapi baru ini ditanyakan karena gue rasa fansnya Dara Ayu kayak di TikToknya Dara dan di Instagramnya Dara kan banyak banget fans yang penasaran kan, pengen tahu Dara tuh gimana. Kan Dara ini orangnya lumayan introvert sih kalau kata gue, tapi kalau di entertaining seperti extrovert kan. Betul. Ya ambivert lah, tengah-tengah gitu. Nah, ceritain dong, Dara kecil dulu seperti apa sih? Pernah kebayang nggak bakal dikenal banyak orang sampai ke Jakarta? Coba deh ceritain. Dulu kecil. Sambil minum deh. Oke. Kecil tuh udah kayak anak-anak biasanya lah ya. Main, belajar, terus ya kenakalan kecil lah ya. Terus setelah itu aku nggak tahu ya, nggak pernah kebayang juga bakal jadi penyanyi, bakal dikenal banyak orang, dan bakal nyampe di sini nih, di podcast bener. Abang nih. Ini udah kesekian jauhnya. Kesekian jauhnya. Terus. Ya, tapi ada lah cita-cita. Cita-cita enggak, maksudnya gini, emang kesandung aja tiba-tiba jadi penyanyi kebetulan, atau memang di-planningin nih dari kecil tuh mau jadi penyanyi? Bagaimana cara ngedidik orang tuanya? Dara memang orang tua yang support Dara ini untuk belajar, atau memang disupport untuk menjadi seorang entertainer? Kalau planning nggak ada sama sekali. Tapi kalau untuk orang tua, supportnya selalu belajar. Lu harus sekolah yang tinggi, setinggi-tingginya. Gitu pokoknya ya? Begitu. Nggak ada lah kayak yang, ada mungkin waktu aku masih TK ya, itu adalah orang tua sedikit support kayak apa sih hobi aku gitu. Jadi disupport bang. Dulu sempet aku TK itu ikut fashion show. Terus sekolah lukis. Terus iya, terus sama nari. Nari. Nggak ada lah. Ya, berarti udah mulai menyerempet ke nyanyi ya. Tapi nggak ada lah, masih nggak ada. Terus pada akhirnya sampai aku SD itu kayaknya sama orang tua udah disuruh milih tuh. Udah disuruh milih. Mau lanjut yang mana nih? Pilih salah satu gitu kan. Tapi aku tetap
akhirnya aku milih yang nari lah. Nari. Karena menurut aku fashion show di sana kurang berkembang ya, nggak seperti di sini ya. nggak Kalau di kayak di sini sini. kan cepet banget tuh berkembangnya, jadi model atau apa cepet gitu. Kalau di sana itu linknya nggak terlalu banyak. Nah pada akhirnya aku di kelas 5 SD ikutlah ekstrakurikuler namanya Samro. Samro apa tuh? Samro. Kalau di sini apa ya? Kalau di Jakarta kayak namanya apa sih? Yang Kosida. Oh, Kayak Kosida. Kosida yang pakai apa? Terbang. Apa sih namanya di sini apa itu ya? Hadro. Iya, iya. Samratulation. Itu baso samrat. Lanjut. Terus ikut itu bang. Ikut itu kalau kita yang masih kelas 5 SD itu nggak boleh jadi vokalis. Gak boleh, jadi Nggak harus... boleh, jadi harus megang alat dulu nih. Jadi megang alatnya itu kalau nggak salah bass atau apa ya, pokoknya megang itu yang dulu. Yang lumayan gede gitu ya? Lumayan gede. Terus habis itu kita naik kelas 6, bolehlah di situ. Kelas 5 semester 2 bolehlah naik ke backing vokal. Oke, terus pilihlah di situ backing vokal. Udah mulai ke arah situ ya. Kelas 6-nya kelas 6-nya udah jadi vokalis gitu, vokalis hadro. Gak ada yang tahu ya jalannya tuh pasti melalui dari hadro itu tuh jadi penyanyi besar. Artinya memang proses itu banyak sekali yang kita lalui yang kita sangka-sangka. Apa? Menang sampai kabupaten. Oh, berarti memang udah gayung bersambut deh. Itu sampai kabupaten itu. Dan piagam kalau aku sekolah zaman dulu itu emang tua banget ya. Zaman dulu banget. Waktu itu tuh piagam. Nah, piagam itu bisa dipakai buat kita lanjut ke SMP. Jadi kalau misal nilai kita kurang atau nilai kita pas-pasan, tapi kita pengennya ke sekolah yang bagus gitu kan, SMP-nya itu bisa jadi buat modal. Bisa dipakai nih, ini nilainya segini, terus nanti ini aku punya piagam apa aja, prestasi apa aja gitu. Oh, diagunin kayak buat kredit bang? Enggak nggak bisa. Otaknya bang mulu ya. Ya jadi memang berarti Dara ini nggak serta-merta tiba-tiba langsung jadi penyanyi, ada proses yang Dara lewati. Enggak dong. Terus apa sih kesempatan Dara yang tiba-tiba muncul jadi penyanyi, ketemu produser, kemudian diproduserin dan ketemu Bang Roni gitu, maksudnya jauh sebelum itu apa gitu? Awal-awalnya boleh ceritain aja. Boleh. Sama Fatmer agak panjang ya. Gak apa-apa, dikit aja. Okay. Dulu awal mulai itu dimulai dari aku kuliah bang. Kuliah itu aku dari rumahku ke tempat kuliah itu lumayan lama kan, sekitar 2,5 jam lah. Jaraknya. Nah setelah itu aku sering kan bolak-balik. Buat apa? Aku ini anak PSAT juga. Aku anak silat lah. Bela diri. Aku anak bela diri. Nah silat. Jadi aku ikut bela diri dan aku sudah menjadi pelatih lah. Kalau di sana sudah disahkan menjadi warga gitu. Oh ngeri kali. Berarti jadi jangan macam-macam para cowok, oke? Jangan main ya. Buat ah. Oke, lanjut. Nah, terus setelah itu sering bolak-balik buat foto baju karena aku sering dapat endorse kaos-kaos PSHT. Banyak lambang-lambang gitu loh. Awalnya gitu. Iya, kaos-kaos distro itu. Produk sendiri. Ya, sendiri. Terus. Nah, terus habis itu udah balik lagi nih ke Jember. Masih tes lah. Karena kan kita baru masuk ya, masih masa pengenalan di kuliah lah ya. Oh nggak tahu, sorry. Dara ini rumahnya di Lumajang. Iya, betul. Nah, ke Semeru itu kaki Gunung Semeru juga masuknya? Iya. Oke, nah deket. Jember kuliahnya? Iya, Jember kuliahnya. Oh, Jember itu kayak kotanya gitu atau gimana sih? Iya, kota juga. Kota juga, kampus ada di Jember lah, karena di Jember itu kota pendidikan juga. Betul. Oke, terus setelah itu pulang, balik ke kos sambil ngerjain laporan, tiba-tiba di WhatsApp tuh. Karena dibikin story kan sama tukang fotograferku yang ngefotoin baju itu. Di WhatsApp lah. Ini ada yang nawarin tiba-tiba bisa nyanyi nggak? Terus langsung nggak aku jawab, aku bilang nggak bisa gitu. Kamu awalnya nggak bisa bilang gitu? Bukan aku yang jawab, si fotografer itu nge-WhatsApp aku. Dikirim screenshotan gitulah, screenshotan WhatsApp. Terus habis itu aku bilang, aku bisa, aku bilang gitu. Karena di situ kan lagi pening banget ya, kita ngerjain laporan, kita ngerjain butuh apa, butuh refresh lah. Terus aku bilang bisa. Terus kata dia lagi nyari penyanyi, oh ya udah. Awalnya nggak percaya nih, temen aku nih, temen duet aku, rekan aku ini. Nggak percaya kalau aku nggak bisa. Pasti bisa nih, kelihatan dari mukanya, yang penting ngejual lah gitu. Ya, karena Dara dulu udah imut-imut banget dulu. Amit-amit. Terus habis itu udah, dia ngechat aku sendiri, minta nomor aku sendiri. Tiba-tiba video call dong, nomor nggak dikenal, siapa nih video call? Aku angkat lah pas video call. Sarukan. Kok
mukanya kayak om jahat ya. Kayak bukannya kayak om jahat parah. Itu Kita anak produser kuliah ya, produser iya ya? itu produser. Kita anak kuliah kan kaget dong ya kan. Kok begini nih gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya ya Rezeki gimana ya, ya. jalan rezeki ya. Terus Terus akhirnya aku lanjutin lah, tiba-tiba disuruh video call, disuruh nyanyi. Kamu nyanyi ya? Gak salah, gak apa. Kamu nyanyi ya? Sekarang nggak rekam ya? tahu ini Gitu. kok tiba-tiba video call kayak om jahat itu siapa, penculik atau apa? Enggak, jadi itu emang Produser. produser di Oke. Jawa Timur. Oke. Lagi nyari artis buat ngisi YouTube dia waktu itu gitu. Siapa? Nama Abang kenal nggak? nama kenal dong. Nama panggungnya Bajol Danu. Aku kenal. Wah kacau banget om Bajol, dibilang Mirip-mirip lah. om penjahat penculik. Tapi dia orangnya baik tau. Tapi orangnya baik banget. Demi apapun Ngomongnya dia baik juga banget. ngomongnya pelan. Iya, ya orang Jawa Roni. begitu, orang Iya Jawa ngomongnya itu begitu. benar-benar halus. halus. Memang. Terus lanjut. Tiba-tiba disuruh nyanyi, disuruh rekam nyanyi ya, rekam ya, iya, nggak aku kirim lah karena aku ngerjain laporan kan, baru aku kirim tengah malam tuh. Tengah malam jam 11-an lah, jam 11 malam. Masih sama lah, berarti lu sekarang sama dulu yang slow respon itu. Oh iya. Ya, masih sama ya. Slow respon kayak tai. Terus lanjut. Itu emang udah tabiat guys. Terus Ya, habis itu udah besoknya langsung tiba-tiba dia langsung balas WhatsApp tuh. Ya udah besok ya jam 11 rekaman. Tiba-tiba langsung rekaman 2 lagu aja gitu. Terus kamu tuh kayak gimana pas deg-degan gak sih pas denger itu kayak anjing gua? Aku langsung kayak ini rekaman apa sih? Aku nggak ngerti rekaman apaan karena nggak pernah ya. Nggak pernah ngerasain dapur rekaman, nggak pernah ngerasain syuting atau apapun tuh nggak pernah gitu loh. Bener-bener nggak tahu. Terus bilang bentar ya om, aku besok jam segini aku harus ini gitu karena kan aku harus naik bis kan. Kita harus ngikutin juga kan jamnya, nggak mungkin kita Jember Lumajang itu dia di Lumajang. Iya, di Jember Lumajang itu berapa jam? 2 jam lah, 2 jam setengah lah. Oh anjing perjuangannya ya. Lanjut. 2 jam setengah. Terus abis itu oke lah, akhirnya take vokal jadinya di jam 2. Jam 2 sore karena mbaknya biasa lah ya, so sibuk ya. Terus mantap ya. Akhirnya? Terus habis itu udah nih jalan gue naik bis bang. Gue di situ nggak tanya gue dikasih kos berapa, gue nggak tanya mas gini ya, kita kan dulu pokoknya kita kan dulu anak pelajar ya, 50.000 tuh berharga banget bang, demi apapun ya kan. Artinya perjuangan darat tuh nggak sampai sekarang nggak sekonyong-konyong, 50.000 iya berharga banget kan, naik bis kan 45.000. Dulu masih 35.000 sampai aku naik ke 45.000 waktu itu. 35.000 itu gue nggak nanya, ini diganti nggak ya ongkosku kesini kan PP jatuhnya 70.000 kan. Ya udahlah, nggak usah nanya, nggak apa, yang penting rekaman. Gitu waktu itu. Udah rekaman tuh masih kayak yang, oh ini ya, peragaan ya. Copot. Ini mic ini masih pegangan begini sama pegangan baju orangnya bang, karena gue takut bener-bener takut. Itu ya? Takut gue kayak ini suara gue takut nggak bagus, suara gue takut ngecewain nih orang. Sambil megang si siapa Om Bajol? Om Bajol, bajunya gue tarik-tarik, nggak apa-apa kata dia. Nggak apa-apa, nanti ini bisa dibenerin. Dia nyemangatin gue kayak gitu. Berarti 3 kali, kalau lu 1 kali setiap rekaman narik baju Om Bajol, berarti kalau 3 lagu Om Bajol baju you can see dong nanti. Langsung kebuka ya. Iya. Oke, lanjut. Terus habis itu awalnya itu 1 lagu. Dia bilang nyobalah 1 lagu dulu, kata dia begitu. Oke lah, rekaman judulnya waktu itu Satu Hati Sampai Mati kalau nggak salah. Satu apa? Satu Hati Sampai Mati itu masih ada. Apa sih coba kayak gimana lagunya cerita? Dikit aja. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi. Tahu nggak? Itu lagu pertama yang aku rekaman, yang narik-narik bajunya rekan aku itu. Awalnya itu 1 lagu aja nih, ya kan rekaman dengan aku penuh ketakutan, penuh kemaluan. Kemaluan sih. Kemaluan semua. Terus habis itu tiba-tiba orangnya bilang, nanggung ya 1 lagu lagi ya. Tadinya begitu, akhirnya 2 lagu pertama tuh. Anjir, gokil banget 2 lagu pertama. Oh ya udah, yang diupload yang mana? Kita langsung take vokal setelah rekaman seminggu itu, karena kan ngambilnya aku pas weekend aja kan, karena libur. Karena libur. Terus abis itu ngambilnya weekend minggu depannya langsung tuh rekaman video. Rekaman video bilang, ini emang syuting selama ini ya?
Nilainya begitu bang, kok gue capek banget ya. Tapi gue nggak nanya. Intinya gue semangat aja lah intinya. Gue semangat aja lah. Syuting video klip lah. Iya, gue didandanin. Lo tahu nggak waktu itu posisinya syuting apa? video klip di semak-semak itu kan? Iya, lo tahu nggak waktu itu apa? Gue tuh nggak punya baju bang. Demi apapun gue nggak punya baju apapun karena gue dulu. Ya baju-baju anak kampus aja lah. Iya, baju yang bener-bener rok, celana panjang atau apa. Dan dia mintanya apa? Pakai robek-robek gitu, celana robek atau apa robek. Dulu lagi tren kan? Iya, gue pinjam sama teman-teman gue bang. Ya Allah. Masih ada anaknya demi apapun. Terus gue dipasang-pasangin gelang-gelang hitam-hitam itu bang. Itu biar kayak kelihatan keren aja kali mungkin ya gue. Pada masa itu. Pada masa itu. Iya apa, masa itu oke lah. Pada masa itu. Walaupun gitu. dicengin lo sama Bang Habil kan. Sama lo juga. Gue gak ngecengin. Itu proses aja. Itu proses. Terus itu ya udahlah kok lama banget. Terus dari dulu juga ada satu lagu yang cover ya, lagunya Rhoma Irama itu Dawai Asmara. Itu dulu aku juga megang mawar di awal. Gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba video klip ada mawar itu disuruh megang. Naik bang, itu meledak bang. Nah, berarti pas dua-duanya itu meledak bang. Dua-duanya lagu itu meledak gimana? Yang awalnya nggak sengaja, yang awalnya cuma oh ya udahlah jalanin aja, oh ya udahlah jalanin. Cuma meledak. Nah dari situlah awalnya. Dari situlah awalnya. Sekarang ada berapa juta ya? Kenapa berapa juta itu coba dicek? 50 lebih, 50 juta lebih. Ya, tapi yang satu sempat di take down karena dulu kan nggak izin ya. Iya, dulu karena cover-coveran gitu ya, jadi nggak izin. Nah, tapi sekarang udah ketika masuk udah semua. Betul. 54 juta. Ini 54 juta, men, 6 tahun yang lalu, gokil. Iya. Kita nggak ada yang tahu jalan orang hidup tuh seperti apa. Dara masih tembem banget. Emang sekarang nggak ya? Apanya yang tembem? Mungkin di bagian-bagian tertentu mungkin. Enggak, maksudnya di tangan atau apa. Iya, gitu. Lengan. Jangan ngeres dulu, oke. Ini ya, kita dicepetin aja, tiba-tiba Dara sekarang akhirnya waktu itu akhirnya dikontrak lah sama perusahaan rekaman besar. Ya, kemudian ketemu aku coba jual dan menitipkan rezeki lah, kasarnya mencari rezeki lewat Dara lah. Akhirnya kita bisa berkembang. Dara akhirnya semakin besar sampai sekarang juga namanya juga udah gede, lumayan lah ya. Maksudnya kalau aku lihat udah siapa yang nggak kenal kamu, TikTok kamu juga udah jutaan, sosmed kamu udah besar, tinggal terus menjalani aja, ngembangin lagi. Katanya mau keluar single baru atau gimana? Iya, betul. Lagi proses rekaman dan take video. Ditungguin tuh dia mau keluarin single baru ya kan Dara, karena udah lama juga nggak ngeliat Dara keluar single ya. Betul. Oke, nah ini kembali ke kalau mengingat masa sebelum terkenal, apa fase hidup paling berat yang pernah Dara alami, yang paling sedih banget, yang paling bener-bener anjir itu mukul titik terendah kamu gitu. Kalau anak zaman saya bilang titik terendah kamu tuh apa? Ketika lagi proses, pas lagi nggak punya uang atau apa, kayak ini boleh cerita aja. Dulu ya. Tadi diusir sama bunda tuh apa? Pernah. Jadi pertama kali ya emang aku tuh jatuhnya kalau di keluargaku tuh menurut keluargaku tuh aku yang paling melenceng di jalannya gitu. Oke. Menurut keluargaku karena semuanya ya contoh kakakku aja udah sekolahnya udah tinggi banget ya, udah S2, udah punya anak aja mau lanjut S3. Tapi aku nggak tahu lah lanjut atau enggak ya. Terus kakakku yang kedua juga bagus-bagus semua lah. Bagus-bagus semua lah intinya. Cuma aku aja nih ya. Aku lulus sih kuliah, tapi masuk orang tua aku tuh kerjaku jatuhnya di entertain gitu loh, nggak yang lurus kayak kita pegawai negeri kayak atau apa gitu loh. Dulu tuh pernah bang, jadi di saat aku lagi berjuang nih waktu COVID, lagi berjuangnya, terus lagi aku di Jakarta, ayahku jatuh sakit, itulah yang paling kayak yang kok giliran aku sekarang udah bisa nyari duit, kok bapak aku nggak dikasih sehat gitu. Ya sakitnya juga lumayan aku tahu lah ya kan. Ya lumayan bener-bener apa ya lumayan serius lah ibarat katanya. Dari yang awalnya tapi alhamdulillah dulu sempat aku berangkatin umroh ya bang ya. Tapi masih sehat tuh ya? Masih sehat, masih bisa, masih kuat, tapi udah yang linglung gitu loh bang, karena kan kena penyumbatan pembuluh darah di otak kan. Sempet balik umroh itu udah kayak yang langsung drop gitu, terus masih bisa tuh, masih cuma delay aja kalau diajak ngobrol, tapi lama-lama
sekarang pita suaranya kena juga gitu, jadi ayah udah nggak bisa ngomong gitu, tapi dia cuma isyarat-isyarat aja ya. Ya tapi semoga sehat terus lah ya. Keajaiban Ada lah keajaiban, betul. Itulah Bang yang paling itu. Ya, artinya Dara ini kalau yang Bang Roni tahu kan memang lumayan deket lah sama, kayak anak perempuan mana juga kayak sama Tapi bapak. anak tersayang memang Dara sih. Dara kalau sama ayah ya? Sama ayah. Abang tahu kan dia kan, sebagaimana besar sayangnya ayah ke Dara kan. Kayak dia lah yang paling kompromi dan paling banyak memaklumi. Tapi dulu emang waktu Bunda dari juga sayang semuanya. Cuma yang lebih ngeliatin, kalau Bunda kan masih ada gengsinya ya. Kalau perempuan sama perempuan kan masih begitu. Dulu tapi emang kenapa ya bisa sesayang itu sama aku? Karena mungkin aku dari kecil Bang, dari SMP aku udah bantuin ayah, tahu nggak? Pada ngira nggak kira-kira kalau di sini aku jualan air sama gas? Iya, Dara tuh. Pada ngira nggak? Dengan lengan sekecil ini nih. Dara dan itu gue kaget sih. Dara punya agen, dia tuh kayak ngangkat-ngangkatin galon sama gas, ngirim ke orang pakai yang motor keronco kiri gitu. Bukan, malah dari pakai motor Supra butut, dikasih apa belakangnya? Iya, keronco. Apa sih dia keronco ya namanya, dikasih keronco, terus akhirnya naik dikit ke Tosa, pakai Tosa yang gitu. Cewek loh. Tapi kan tetap naikin turunin kan? Iya tetap. Ngangkat Bang, serius, sampai dulu aku disuruh gini kata orang. Ini cantik-cantik kok mau sih kayak FTV katanya gitu. Gue disuruh dulu main FTV katanya. FTV kan iya, begitu, kan? Karena cantik-cantik mau aja gitu loh. Mau aja ngangkat-ngangkat galon, ngangkat-ngangkat gas gitu katanya. Walaupun sekarang akhirnya diangkat-angkat. Ya maksudnya diangkat-angkat sama keadaan menjadi sukses. Iya, betul. Agak seru ya malam ya. agak sarkas. Lanjut. Terus. Terus habis itu sampai sekarang alhamdulillah adalah yang kerja gitu, tapi terus lah. Dan memang waktu itu juga sempat Dara ini bisa termasuk anak yang bisa membuktikan kepada keluarganya, sampai keluarganya melihat pada bangga ngeliat Dara ada di TV dan di beberapa show-show besar, dan itu bukti bahwasanya tidak ada perjuangan atau proses yang mengkhianati hasil. Betul. Ya kan? Dekat lo lah semuanya, tim dan kalian semua yang nonton di sini. Oke, momen pertama kali nyanyi dibayar, masih inget gak dibayar berapa waktu itu? Pertama kali dibayar, itu yang tadi yang kemarin itu, rekaman. Rekaman itu nggak dibayar, rekaman itu nggak dibayar Bang. Pas manggung. Oh pas manggung. Pas manggung ya? Pas belum ketemu gue dong, berarti dong. Udah dong. Gue tahu nggak? Gue manggung pertama kali itu sama lo di Banten. Banten ya? Merak kali nggak sih? Bukan. Yang di Merak pokoknya ya? Bukan. Banten. Anjir, itu manggung pertama itu tapi geger, tapi itu langsung dibayar gede dong itu Bang. Iya, itu padahal aku udah pada bilang, Bang, demi Allah gue takut ngecewain Bang, ini pertama kalinya gue mau. Lu kalau nggak bisa, lu nggak mungkin bisa, makin lama makin nggak mungkin bisa, katanya begitu. Kata siapa? Lu kalau nggak nyebur nggak mungkin bisa, gitu. Iya benar-benar. Jadi gini kasusnya, dari ini udah terkenal banget di YouTube. Ya, trending terus malah. Pokoknya trending mulu, yang satu yang terkenal banget di YouTube, tapi dia sebenarnya fun fact-nya orang nggak ada yang tahu kalau dia belum pernah off air. Iya. Nah, pada waktu itu sudah ada perusahaan yang profesional ingin membayar dia dengan profesional, tapi ternyata alhamdulillah dia bisa membuktikan di panggung berkat kerja keras dia sendiri dan teman-teman untuk membuktikan. Habis itu langsung bredet ya kan? Iya, langsung ada terus, alhamdulillah. Ngapain dia ngomongin itu? Pokoknya boleh ngomongin nomornya, intinya gede lah. Gede itu gede. Pertama kali aku manggung tuh gede banget. Gede banget. Itu sih kalau menurut gue untuk orang pertama nggak mungkin. Tapi mungkin Dara kan pedih-pedihnya yang dari zaman dulu masih di kampung kan, itu kan dibayar apa transport gitu-gitu doang. Sekarang akhirnya dibayar langsung di Jakarta dikontanin kayak gitu. Oke, kalau begitu ada nggak titik di mana Dara pernah mau menyerah jadi penyanyi? Nah ini pasti setiap penyanyi ada. Biasanya sebenarnya bukan godaannya dari job, dari apa, tapi nyerahnya tuh karena biasanya masalah asmara kah, masalah keluarga kah, masalah pribadi lah. Kan ada loh titik, aduh anjing ngomong. Kayak gue sebagai filmmaker atau sutradara, gue pasti ada titik di mana gue usaha gue anjing, gue kadang ada masalah keluarga apa segala macam, gue berhenti aja. Karena kalau cocok kayak kita kan mikir udah gue hijrah aja dah, apa ke tempat yang tenang, ke Bali, ke tempat jauh, ke gunung, kemana. Tapi kan ternyata belum tentu juga itu habitat kita kan. Betul.
Nah, itu pernah nggak ada di titik itu? Kalau untuk stop jadi penyanyi sih enggak. Enggak ya? Karena hobi ya Bang ya. Karena suka aja gue nyanyi tuh jadi bahagia, jadi happy aja. Tapi kalau buat nyerah, udahlah gue nggak mau di Jakarta gitu, itu ada. Ada ya? Tapi kadang kan gue mikir tapi kan gue berkembangnya di Jakarta gitu ya. Kan nggak mungkin gue tiba-tiba balik lagi ke kampung, nanti gue kerja apa, nanti gimana kalau off air, kalau gimana kalau ada TV panggilan, kan makin jauh, udah transport, udah apa gitu kan. Pernah nyerah kayak gitu karena ya bokap tadi sakit. Tapi sebenarnya ya karena bokap, karena sebenarnya Dara kalau dia balik ke kampung juga cocok tanam, dia punya banyak tanah. Kalau gue dateng, buset, gue bilang Dara ini diajak ke sawah, pokoknya rumahnya Dara enak banget. Jadi rumahnya dia benar-benar kayak di pinggir jalan, di pusat tugu gitu, pas ke belakang dikit langsung kayak dapat suasana gunung yang luar biasa, kan kiri hijau, kacau. Sampai kita mandi di kali yang bening banget ya kan. Oke, dulu waktu dari kampung ke Jakarta, apa yang paling Dara takutin? Jadi gini, apa sih yang paling Dara takutin sih dari waktu dari kampung Jakarta? Jangan Dara deh, misalnya Bunda orang tua, apa sih yang ditakutin sama Bunda kalau nanti jadi kerja di ibu kota gitu? Yang takutin apa? Nakal? Pertama kali ya? Oke. Pertama kali yang orang tua gue omongin adalah, kayak lo nih gini nih, duduk nih, nih lo orang tua gue. Duk, katanya, di dunia entertain itu setahu aku, gitu kan. Setahu aku itu harus melakukan begitu proses, dulu sama bosnya atau apa, biar lo masuk ke dalam situ. Paham sih? Paham. Ngomongnya gimana ya? Pokoknya memang ada di masa-masa dulu tuh ada ya, tapi nggak semua ya. Ada memang para pemegang kendali itu, para pembuka jalan itu selalu bikin proses yang salah itulah intinya. Oh, jadi itu mengeksekusi artisnya untuk betul. Supaya nah jadi itu nyampe di kuping orang tua gue, Bang. Nah di situ gue langsung bilang, insya Allah enggak kalau ini, karena ini labelnya benar, aku bilang gitu. Aku udah dikasih tempat tinggal. Yang mereka takutkan kan aku nggak ada makan, nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tinggal atau apa. Tapi dulu aku bilang aku dikasih tempat tinggal, aku makan adalah, aku bilang gitu, karena kan dapat dari bayaran. Kalau nggak gitu, aku nggak bisa berkembang karena aku hari-hari harus di sana, aku bilang gitu. Tapi emang label lu tuh peduli banget sih. Gua liatin pada waktu itu memang bener-bener kayak, betul. Bahkan masalah urusan makan apa, wah. Gue dari kampung, Bang, kalau gue nggak diurus mulu sama bos lu tuh. Kalau gue nggak diurus gimana? Gue nggak tahu kanan kiri. Tapi termasuk gue cepet ya anaknya survive-nya ya. Gue juga jadi babi kan sebenarnya, badan gue tiba-tiba gede gara-gara ikut lu dan dikulinerin mulu sama bos label lu itu ya kan. Tapi terima kasih ya Beh, sudah membuat Dara menjadi seorang yang bisa jadi wasilah lah. Lanjut. Terus itu aja paling yang ditakutin ya. Itu aja yang takutin. Tapi kalau yang aku takutin tuh di otakku tuh dulu, setauku tuh Jakarta tuh keras. Jakarta tapi keras kan lu bener-bener kan? Ternyata keras banget. Ternyata kan keras, tapi ternyata keras banget. Ternyata keras banget, gila. Orang-orangnya, kita kan orang kampung ya. Orang kampung itu, gue bukan bilang orang kota nggak ada adat istiadat ya, enggak bilang juga. Tapi yang di kota ini juga berbagai macam dari kampung kok, berbagai culture. Kayak yang orang sini tuh ngomong itu asal cetas begitu. Kalau orang kampung kan masih kayak, nanti takut menyinggung gitu kan. Orang sini nggak ada kayak gitu, bodo amat lah. Apalagi di kota itu ya, aduh, kalau di kampung kita nggak punya duit, kita tuh masih dihargain asal kita sopan ya kan, asal kita ngargain orang lain. Di sini kalau lu nggak punya duit, mau lu apa aja lu diinjak, tau gak lo? Tapi gue termasuk orang yang pedes gak? Ngomongnya cetak-cetak. Iyalah, lu kan? Iyalah. Sama lu gitu? Iyalah. Minta maaf ya Bang ya. Gak apa-apa lah. Karena gue ngerasa kayaknya harus, bukan gue mendesin harus, karena memang kayaknya apa sih yang kita sampaikan itu memang udah tuh the point aja. Karena pasti nanti ini ujung-ujungnya untuk kebaikan. Betul. Oke, hal paling sakit yang pernah Dara rasakan dari dunia entertainment apa? Hal paling sakit kayaknya ada nggak sih? Enggak ya? Ada dong. Ada ya? Apa-apa? Coba cerita. Gue cerita jatuhnya kayak ngomongin orang nggak sih? Nggak apa-apa ngomongin. Nanti kita sensor. Pokoknya lu ngomong, jangan dibatasin. Ada tim sensor kok Bang Abil. Hal yang paling sakit yang pernah Dara rasakan dari dunia entertainment apa? Merasa tertipu kah? Merasa dihianati kah? Merasa dijadikan objek, atau merasa dijadikan objek untuk
nggak eksploitasi dong, kan dia udah siap jatuhnya untuk gini. Iya, udah Jadi besar kan dia. objek untuk keuntungan sebelah pihak atau untuk keuntungan asisten lu atau kan banyak hal-hal yang atau gua mungkin Kalau itu memanfaatkan kalau lu. itu enggak lah ya, itu udah biasa lah di dunia entertain, dunia hiburan. Dulu pernah Hmm. nih, gua baru nyampe Jakarta banget nih, gua baru tinggal di Jakarta ya kan, gua nggak ada temen, gua nggak ada apa, gua nggak tahu apa-apa, yang gua tahu cuma di Jakarta itu adalah label gua, ya kan. Ada kalanya gua syuting, gua kan nggak pernah make up nih. Emang settingannya dari dulu itu gue tuh yang anak kampung. Kayak gue tahu nih arah lu mau ngomong nih, nggak apa lagi. Gue yang anak kampung, yang settingan settingan dari sutradara ya, settingan dari produser gitu kan. Gue yang anak kampung, nggak banyak gaya, nggak banyak, ya nggak tebel lah make upnya. Pokoknya kalau syuting lu pakai kaos murah aja sama celana jeans, udah gitu aja, udah rambut gak usah dicatok, gak usah diapain, udah begini aja gitu kan. Oke. Itu settingan dari itu. Itu settingan dari produser, ya kan. Sempatlah kita syuting di situ. Muka gue kan emang glowing ya, Wak ya. Bukan glowing ya, apa ya? Ya glowing lah. Ya. Tapi Desa bilang muka aing berminyak, ya kan. Akhirnya disuruh lah sama bos, disuruh minta. Itu muka Dara terlalu berminyak, terlalu glowing. Ini krunya nih, ini kayak orang kru ya yang ngomong gitu. Enggak, ini bosnya langsung telepon. Iya. Muka Dara terlalu glowing, terlalu ini. Tolong dong timpa bedak. Gue kan gak pernah make up ya. Gue gak bawa bedak, gue gak bawa apapun. Beneran gue cuma bawa krim gue aja. Dan krim itu bisa nanti bikin makin berminyak dong. Kalau pakai krim dong. Ini gue minta lah sama, di situ ada lah ya orang tukang make up dan satu lagi gitulah dari orang ada label. Tukang make up sama satu lagi dari orang label. Iya, orang label. Maksudnya kayak orang label tuh kayak tim yang dari label kan. Tim dari label. Let's say bukan produser, bukan siapa-siapa, orang karyawan label. Oke, lanjut. Karyawan label. Gue dibilang, buat apa minta bedak? Emang udah itu apa intinya ya gue masuk hitungan enggak gitu loh, hitungan pembayaran gitu, pembayaran enggak, yang ngomong siapa? Apa enggak ada lah orang tim label gitu, tim label gitu. Iya, sakit banget. Gue bilang gue disuruh bos nih karena disuruh ngetep aja, kalau enggak aku minta ngetep tuh apa? Tap gini, tap aja pakai bedak tabur gitu loh, bedak padet gitu, kalau enggak aku minta sponsnya aja, sampai begitu loh gue, kalau enggak gue minta sponsnya aja. Gak usah pakai bedaknya. Gak bener-bener gak diwaroin ya? Kayak diremehin. Iya, gue kayak diremehin di situ. Gue bener-bener diremehin, kayak gue nangis gitu. Sampai gue ngerasa kayak, loh, kok gue diginiin sih perkara bedak aja? Kok itu jadi sebenarnya gue nggak benci-benci banget, tapi cuma sakit lah sedih waktu aja itu. Ya, sedih aja lah waktu itu. Kok begitu sih gitu loh. Tapi dari itu gue langsung ada pemicu nih tiap kali. Oh, gue diceng-cengin nih berarti kalau gue. Oh, yang after itu lo ketemu gue. Tau gak sih pas gue dateng, terus yang gue bilang sama bos tuh, bos ini cewek cakep nih gini. Iya. Itu pas itu bukan kejadian atau enggak, beda lagi? Sebelum itu. Sebelum itu, tapi kan gini, sampai gue mikir gini, gue akhirnya komplain nih, gue kan berani ya, kalau gue komplain, gue ngerasa itu gak cocok, gue berani nih komplain. Dah mungkin salahnya gue komplain langsung ke atasan nih, ya kan, gue bilang, Dara kan sering trending. Gue gitu waktu itu masih kecil banget kan, nodong dong gue. Polos ya. Maaf ya bos, maaf ya. Ini polosan aja, lanjut. Dara aja sering trending, masa aku minta bedak aja nggak boleh? Gue bilang gitu. Orang yang nggak trending aja di make upin sampai setebal gitu, gue gituin dong. Ya namanya emang gue dari dulu berani ya kalau menurut gue. Tapi memang bos lu tuh lumayan adil sih ke beberapa artis yang memang menghasilkan. Pasti dia bener-bener yang. Tapi dari situ bang, gue langsung terpacu mulu. Gue gara-gara itu diceng-cengin perkara bedak. Gue pinjem sponsnya aja loh. Ya ampun. Ya ampun. Jahat ya gitu mulutnya. Dulu Dara sampai di titik ini pasti ngelewati banyak proses yang ya itu cuma minta bedak tabur cuk ya kan, sampai dikata begitu. Tapi ini nggak ada maksud untuk tendensi kepada satu dua orang, karena ini cuma bagian daripada sharing. Untungnya bos lu dulu yang di label gue kenal orangnya, benar-benar dia support semua artis ya kan, yang baru maupun yang sudah menghasilkan. Dia benar-benar kayak ya jadi bos tuh nggak gampang juga kali. Enggak lah. Ketika banyak ini ntar dianggap nggak adil gitu. Tapi untungnya lu berani untuk ngomong itu, Polos. Tapi after itu gimana? Dapat pelayanan lebih bagus atau gimana? Iya, after itu kita baikan. Baikan aja. Kalau nggak salah, abis itu lu ketemu gua, semua produksi lu gue yang pegang ya? Iya, betul sekali. Sudah langsung ada tukang make up,
Ada yang bawain baju semua segala macam. Tapi tetep kan make up gue enggak kan? Iya. Kalau lagi off air TV aja. TV, kalau make up itu make up sendiri kan. Iya. Ya itulah perjalanan orang sampai penyanyi sampai di titik. Nah, ini kita nanti next ini akan ada segmen di mana yang lebih agak deep ya. Oke. Agak deep gua akan nanya. Kalau ngomongin persaingan antara penyanyi sebenarnya sekeras apa sih di belakang layar? Nah, ini gua minta lu buka-bukaan aja. Kalau persaingan apa gitu baik. Sebenarnya kan gue ngeliatin kan cewek-cewek ini kalau penyanyi kan ya gini ya, gue kan sering bawa lo ke acara-acara TV, acara-acara konser, off air, on air, ya kan ketemu lo beraneka ragam penyanyi ya kan. Tapi kan karena gue adalah orang di balik layar lu ya kan, karena gue juga suka denger gitu kan, maksudnya ya sebenarnya cewek semua gitu nggak sih penyanyi kalau di depan, hai beb sayang, tapi di belakangnya sebenarnya nggak semuanya ya, tapi di belakangnya kayak ada saingan, ada yang apaan sih ini, atau perebutan laki atau kayak gitu. Nah, gimana? Enggak, kalau gue sih enggak bang. Kalau gue sih semuanya gue anggap teman ya, karena kita tuh jarang ketemu. Kenapa sih kita harus begitu di belakang? Jadi enggak ada. Kalau gue sih enggak ada. Tapi kalau lu denger desas-desus lu dijulitin di belakang, sering dong? Pernah dong. Kalau dijulitin pernah dong bang. Kita aja dateng. Ya kan, kita datang nih di acara TV udah kayak gerombolan apaan tahu, ya kan? Gimana orang gak pada julid, tapi bodoh lah. Gue pernah bawa Dara, ada salah satu manajer yang ngomong, Dara datang udah kayak bodyguard, mau banyak banget bodyguard. Ada lah yang. Jangan tertipu dengan gayanya dia begini ya. Dulu gayanya nggak begini, dulu pakai baju kemeja pisang-pisang, terus celananya semangka. Iya, rantai-rantai warna gede. Sampai rantainya gue buang karena gue kesel sama rantai itu. Iya. Oke, berarti ada lah ya. Ada, tapi nggak aku lah bang. Jangan. Ya, lu tipe kali orangnya nggak pedulian aja. Iya, emang gue bodo amat sih orangnya, bodoh lah gitu. Karena kalau terlalu serius juga bang, ya kan. Apapun ditanggepin, orang ngomongin tanggepin nggak ada habisnya bang. Ya kan. Kalau gue pribadi ngerasa dunia iri hati dalam dunia entertainment atau di dunia pekerjaan apapun pasti ada. Pasti. Nah, pernah nggak Dara ngalamin ada orang yang nggak suka sama Dara, lu tahu tapi dia pura-pura baik, pura-pura bestie, pura-pura apa? Lu jujur, lu nggak perlu sebutin namanya tapi pernah nggak kayak gitu? Pasti orang pernah ngalamin itu dan lu pernah ngalamin itu nggak? Enggak, tapi gue. Karena itu yang paling bahaya loh. Enggak, tapi gue gini bang, tapi gue nggak tahu kenapa. Ini gue nggak kenal, tapi gue tiba-tiba dibenci. Ada, gue tuh gak kenal, gue tuh gak tahu, gue tuh nggak yang terlalu deket, nggak pernah ngobrol deep, tapi tiba-tiba nggak suka aja dia sama gue, nggak tahu kenapa. Terus ngerasa kayak gue saingannya gitu, lo padahal kita kan nggak sukanya apa, kelihatan dia ngejelekin lu, tapi ada upaya-upaya dia ketahuan kedengaran sama lu, nggak dia ngejelekin atau memang terang-terangan? Nggak tahu sih, tapi intinya kelihatan aja dari sikapnya, dari gayanya dia, dari ya berarti dia nggak pura-pura baik dong, maksud gua. Dia to the point, dia juga nunjukin ekspresinya gue nggak suka sama Dara. Kalau yang pura-pura baik, misalnya dia temen lu, pura-pura tapi ternyata dia ular. Tapi ya bang, gue nggak terlalu banyak deket juga sama teman-teman juga. Ya. Jadi lu ngajarin gue apa? Coba ini ajarannya Bang Roni. Jangan terlalu dekat dengan siapapun. Cukup saja gitu kan. Iya, betul. Karena kalau terlalu dekat bahaya, terlalu jauh juga bahaya. Udah cukup aja. Gue sih sebenarnya begitu, bukan melarang Dara untuk bergaul dan berproses kreatif bersama musisi-musisi lain. Ini ke musisi ya, ke sesama penyanyi. Kenapa gue bilang jangan terlalu dekat banget, secukupnya aja, karena gue kan nggak ngurusin artis nggak sekali dua kali. Gue tahu benturan yang heboh tuh kayak gimana akibat terlalu dekat, merasa dihianati, persaingan gara-gara laki apa. Tapi alhamdulillah Dara nggak sampai di situ, dia dengerin omongan gue, dia jadi ya udah, lu nyanyi, berangkat kerja, mau orang ngomongin kayak gimana, cuek aja. Jadi kalau gue pikir-pikir, mungkin salah gue juga dulu gue ngurusin Dara tuh terlalu gue bikin dia main sama kita doang. Iya. Sebenarnya gue juga nyuruh dia main ke label, dia juga main ke label maksudnya. Tapi yang akhirnya dia jadi ketika tidak sama gue denger ya, maaf ya kalau salah, dia kayak petasan gangsing juga kemana-mana, jadi nongkrong sana, tapi akhirnya sekarang dia udah tahu gitu, maksudnya
kayak orang Badung kan, pernah Badung dulu nanti udah akhirnya kalau udah Selesai. tua udah nggak udah tahu. Sekarang Dara gua rasa udah lewatin semuanya kan. Betul. Nah ini gua rasa penonton harus tahu bahwasanya di balik keindahan yang kalian lihat, di balik pesona para penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi apapun, ada sebagian orang yang memang melakukan praktek-praktek ritual, spiritual boleh lah, ritual, kemudian yang akhirnya sampai menyimpan misteri yang lumayan agak serem dan spooky. Katanya dunia panggung dan hiburan itu dekat banget sama hal mistis. Bahkan banyak cerita yang nggak pernah berani diungkap ke publik. Dara berani nggak nyeritain hal-hal yang nggak berani diungkap di publik? Walaupun Dara cuma dengar-dengar ya. Semua ini kan tetap nggak objektif, subjektif, ya kan? Karena pasti Dara pernah dengar-dengar lah. Karena Dara juga asli penyanyi di satu daerah. Karena dunia hal seperti itu udah nggak tabu tuh, kayak kadang-kadang dulu kalau ada pentas kesenian aja, kadang-kadang yang bersaing bukan cuma penyanyi sama pemain musik ya, karena dukun sama dukun juga berkompetisi. Oke, penasaran? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi ke segmen ini. Penasaran kan? Mau tahu ceritanya? Dara tahu banget ceritanya, nanti Dara pasti akan cerita. Kalian jangan kemana-mana. Kita lanjut segmen berikutnya. Ini agak misteri Dara. Siap ya? Dan kemana?